Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, senang sekali berjumpa kembali dengan Ibu Ratina, Guru Matematika SMK Negeri 1 Subang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materinya dalam bentuk video pembelajaran. Dalam hal ini, video pembelajarannya membahas tentang materi statistika. Namun, karena materi ini berkelanjutan dari materi yang sudah Ibu sampaikan di sebelum pembelajaran materi statistika, di model itu Ibu sudah menyampaikan modul tentang apa itu statistika, kemudian apa saja tentang diagram, kemudian ada data itu ada data tunggal, ada data berkelompok, ada ruang, ada sampel, dan lain sebagainya, ada populasi. Nah, itu semua sudah Ibu sampaikan di modul yang Ibu sampaikan di model. Nah, pada kesempatan ini, dalam video pembelajaran ini, Ibu akan lebih fokus pada materi statistika yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, yang biasanya itu disebut dengan statistika 3M. Apa saja itu 3M? Mean, median, dan modus. Nah, materi ini sangat berguna sekali di kehidupan sehari-hari, karena banyak sekali bidang yang membutuhkan. Nah, contoh yang sekarang sedang tren itu adalah pemerintah sedang menggembar-gemborkan hasil rataan hitung penularan COVID-19. Dan di suatu lokasi itu berbeda-beda. Nah, itu diperlukan sebuah rumus. Nah, rumusnya itu bisa digunakan mean atau rataan hitung. Lalu nanti banyak lagi contoh yang bisa kalian cari di internet boleh, di buku juga boleh. Mau mencari sendiri di buku paket juga boleh. Silakan, lebih banyak contoh lebih baik supaya kalian bisa lebih memahami tentang materi ini. Nah, untuk penjelasan masing-masing dari ukuran pemusatan data, Ibu akan jelaskan satu persatu. Untuk mean atau rataan hitung, nah seperti ini rumusnya. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Ibu akan menjelaskan satu persatu maksud dari simbol-simbol tersebut. Apa itu Xi? Xi itu adalah nilai tengah. Fi itu adalah frekuensi masing-masing kelas. Nah, di dalam mencari mean atau rataan hitung itu data yang akan kita gunakan adalah data per kelompok. Jadi nanti akan Ibu sampaikan contoh tabel distribusi frekuensi, yaitu data berkelompok. Nah, di situ akan Ibu sampaikan bentuk tabel distribusi frekuensinya adalah mengukur tinggi badan. Diperoleh tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Nah, bisa dilihat di dalam layar. Nah, di situ terlihat ada kelas pertama itu 145 sampai 149. Ibu jelaskan masing-masing bagiannya. 145 itu adalah batas bawah. 149 adalah batas atas. Nah, untuk mencari nilai tengah, kalian bisa menjumlahkan kedua nilai tersebut lalu dibagi 2. Nah, untuk mencari mean, karena menggunakan rumus tadi, maka kita harus mengalihkan masing-masing nilai tengah dengan masing-masing frekuensinya. Semuanya dikalikan setiap kelas, kemudian akan diperoleh nilai sigma Fi. Lalu dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi. Diperolehlah itu nilai mean atau rataan hitung. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang kedua jenisnya adalah median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah, namun harus diurutkan terlebih dahulu. Karena kita menggunakan data berkelompok dan bentuknya itu sudah tabel distribusi frekuensi, maka nilai-nilai tersebut itu sudah
diurutkan sehingga kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, sudah tampil ada rumusnya, mohon disimak. Ibu akan menjelaskan satu persatu maksud dari simbol tersebut. Yang pertama, ME. ME itu adalah simbol untuk median. ME sama dengan TB. Nah, itu ada TB. TB itu apa? Nah, TB itu adalah tepi bawah kelas. Bagaimana mencarinya? Nah, TB bisa diperoleh dengan menggunakan rumus berat batas bawah dikurangi 0,5 ditambah, nah TB ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi Fn dikali P. Lalu P-nya itu apa? P-nya itu adalah panjang kelas. Kemudian N itu adalah jumlah seluruh frekuensi. Kemudian F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kelas median. Lalu FM itu adalah frekuensi kelas median. Nah, masing-masing itu simbol harus ditentukan dulu, baru kita bisa mencari median. Kemudian ukuran pemusatan data yang ketiga, jenisnya adalah modus. Nah, penjelasannya lebih simple, dan untuk modus itu kalau boleh diartikan adalah nilai yang sering muncul. Nah, simbolnya adalah MO. MO sama dengan TB ditambah delta F1 dibagi delta F1 ditambah delta F2 dikali P. Nah, masing-masing simbol tadi untuk TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, untuk mencari modus harus dicari dulu kelasnya. Nah, kelas modus itu dicari dengan melihat frekuensi yang tertinggi. Nah, dengan demikian nanti akan bisa kita tentukan TB-nya berapa. Kemudian delta F1. Delta F1 itu apa? Delta F1 adalah frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di atasnya. Kemudian delta F2 adalah frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi di bawahnya. P-nya adalah panjang kelas. Nah, karena di dalam data statistika itu ada data tunggal, jadi ada data berkelompok, sehingga kalian harus paham dulu apa itu tabel distribusi frekuensi. Sehingga dengan memahami tabel distribusi frekuensi, kalian akan bisa mencari ukuran pemusatan data dengan lebih mudah. Kemudian, nah, hari ini kita belajar video pembelajarannya hanya rumus-rumusnya saja. Untuk contoh-contohnya, kalian bisa mempelajari modul yang sudah Ibu lampirkan di aplikasi Moodle. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa berguna untuk kalian, bisa bermanfaat, bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan lupa, salam matematika, belajar dengan santai dan senang saat belajar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.